Selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan, nama saya Ripka Tamana dengan NIM 2021 030 236 dengan jurusan Gizi. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai materi sistem perkemian 1 dan 2 untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Sistem perkemihan. Ginjal. Ginjal merupakan organ vital yang memiliki fungsi sebagai organ ekskresi. Apa itu ekskresi? Ekskresi merupakan proses pembuangan sisa-sisa zat metabolisme dan benda-benda yang tidak berguna lagi bagi tubuh kita. Pada umumnya, manusia memiliki dua ginjal yang terletak di bagian belakang atau posterior. Adapun fungsi dari ginjal sebagai berikut. Yang pertama, untuk membuang sisa-sisa metabolisme dan benda-benda yang tidak berguna lagi bagi tubuh kita. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, untuk menghasilkan atau memproduksi sel darah merah. Dan yang keempat, untuk menjaga tekanan darah. Adapun bagian-bagian dari ginjal dan fungsinya sebagai berikut. Medula. Medula merupakan jaringan halus yang terdapat di dalam ginjal yang memiliki fungsi untuk mengangkut cairan tubuh dan juga darah menuju ginjal. Yang kedua ada korteks. Korteks merupakan lapisan terluar atau juga pinggiran terluar yang memiliki fungsi untuk melindungi bagian dalam ginjal dan juga sebagai tempat tinggalnya glomerulus dan tubulus. Yang ketiga ada pelvis. Pelvis merupakan bagian dalam dari ginjal yang memiliki bentuk seperti corong yang memiliki fungsi untuk sebagai tempat penyimpanan sementara atau wadah sementara. Fungsi lain dari pelvis adalah untuk menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. 4. Arteri. Arteri pada ginjal memiliki fungsi untuk menyalurkan darah kaya oksigen yang berasal dari jantung menuju ginjal. Kelima, vena. Vena pada ginjal memiliki fungsi untuk membawa darah yang telah disaring oleh ginjal menuju jantung. Yang keenam ada kaliks. Kaliks merupakan bagian dalam dari pelvis yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan cairan pada tubuh sebelum disalurkan ke kandung kemih. Yang ketujuh ada kapsul fibrosa. Kapsul fibrosa merupakan kapsul transparan yang memiliki fungsi untuk mencegah infeksi di daerah sekitar menyebar ke ginjal. Yang terakhir ada ureter. Ureter merupakan saluran yang memiliki bentuk seperti pipa panjang yang memiliki fungsi untuk menyaring darah, membentuk urin menjadi produk limbah, dan juga untuk menyalurkan urin yang berasal dari ginjal menuju ke kandung kemih. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap, yaitu pertama, filtrasi. Filtrasi atau penyaringan merupakan penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah, sehingga dapat dikatakan bahwa protein dan darah tidak boleh keluar bersama dengan urin. Filtrasi sendiri terjadi di glomerulus dan hasil dari filtrasi disebut dengan urin primer. Urin primer mengandung air, gula, garam atau ion anorganik, asam amino, dan urea. Hasil dari filtrasi disebut dengan urin primer, kemudian akan masuk ke dalam tahap selanjutnya yang disebut dengan reabsorpsi. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Reabsorpsi sendiri terjadi di tubulus proksimal. Hasil dari reabsorpsi sendiri merupakan urin sekunder. Urin sekunder mengandung urea, air, dan juga nitrogen. Hasil dari reabsorpsi yang disebut dengan urin sekunder kemudian akan masuk ke dalam tubulus distal dan tahap selanjutnya yang disebut dengan augmentasi. Apa itu augmentasi? Augmentasi merupakan proses pengendapan zat yang dibutuhkan lagi oleh tubuh. Hasil dari augmentasi disebut dengan urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya mengandung asam urin, urea, dan juga zat-zat yang berlebihan di dalam darah. Tahap selanjutnya merupakan proses pengumpulan. Proses pengumpulan ini terjadi di tubulus colectivus.
Pada proses ini terjadinya reabsorpsi garam atau NaCl sehingga dapat diketahuinya kadar garam yang terdapat di dalam urin. Setelah itu, urin yang berada di tubulus colectivus akan menuju kandung kemih melalui ureter. Setelah itu, urin yang berada di kandung kemih akan dikeluarkan melalui tubuh melalui uretra. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ureter merupakan saluran menuju kandung kemih dan uretra merupakan saluran yang digunakan untuk mengeluarkan urin dari tubuh kita. Sistem perkemihan 2. Apa itu sistem perkemihan? Sistem perkemihan merupakan salah satu sistem yang terpenting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, seperti nitrogen. Adapun fungsi utama dari sistem perkemihan adalah untuk membantu pembentukan urin dan menyaring sisa-sisa pembuangan tubuh dan air berlebih dari darah. Berikut merupakan bagian-bagian dari sistem perkemihan. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai ginjal, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai ureter. Apa itu ureter? Ureter merupakan organ yang memiliki bentuk seperti pipa kecil yang memiliki fungsi untuk mengalirkan urin dari pelium ginjal ke kandung kemih. Ureter sendiri pada orang dewasa memiliki ukuran sekitar 20-30 cm. Ureter pada umumnya terletak pada bagian organ perut dan juga pinggul. Hal ini menyebabkan organ ini mudah untuk terkena dampak dari organ-organ lain. Ureter sendiri pada umumnya terdiri menjadi dua bagian, yaitu ureter pars abdominalis dan ureter pars pelvica. Sedangkan lapisan-lapisan ureter terdiri menjadi tiga bagian, yaitu jaringan fibrosa, otot polos, dan juga mukosa. Lapisan dinding-dinding ureter akan menyebabkan gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali. Hal ini menyebabkan air kemih yang terdapat di ginjal akan terdorong ke kandung kemih. Selanjutnya adalah kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ berongga yang memiliki fungsi untuk menampung urin. Kandung kemih sendiri terletak di samping anterior tepat di belakang os pubis. Kandung kemih memiliki 3 lapisan otot yang memiliki fungsi untuk mengosongkan kandung kemih pada saat proses urinisasi atau dalam proses pembuangan urin. Kandung kemih sendiri memiliki 2 lapisan dinding, yaitu bagian badan atau korpus yang memiliki bentuk seperti ruangan yang berdinding otot, dan yang kedua adalah leher atau kolum yang memiliki bentuk seperti corong. Pada saat kandung kemih penuh memiliki bentuk seperti telur atau ovoid, dan pada saat kosong akan memiliki bentuk seperti limas. Apex atau puncak kandung kemih terletak di bagian belakang simfisis pubis. Persarafan utama kandung kemih merupakan nervus pelvicus yang berhubungan dengan medula spinalis melalui plexus sacralis. Terdapatnya 2 tipe persarafan lainnya yang penting untuk kandung kemih, yaitu nervus pudendal dan nervus hypogastricus. Selanjutnya adalah uretra. Uretra merupakan tabung yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan urin keluar kandung kemih. Uretra sendiri memiliki 2 sfinkter, yaitu sfinkter internal dan sfinkter eksternal. Terdapatnya perbedaan antara uretra wanita dan juga uretra pria. Uretra pada pria memiliki panjang sekitar 23-25 cm dan memiliki fungsi untuk reproduksi, sedangkan uretra wanita memiliki panjang 3-5 cm yang terletak di belakang simfisis pubis, miring sedikit ke arah atas. Secara fisiologis, terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi agar proses berkemih dapat berjalan dengan normal. Pertama, kapasitas kandung kemih adekuat. Kedua, pengosongan kandung kemih sempurna. Ketiga, berlangsung dalam kontrol yang baik. Keempat, setiap pengosongan dan pengisian tidak berakibat buruk terhadap saluran kemih dan ginjal. Sekian presentasi saya mengenai sistem perkemihan 1 dan 2. Mohon maaf jika terdapat suatu kesalahan. Terima kasih.